Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel Medisaluner Tutorial. Di kesempatan kali ini kita akan unboxing kiriman dari salah satu sahabat subscriber. Beliau mengirim handphone, kalau tidak salah handphone Sony XZ2 Premium, teman-teman. Dengan kondisi kendala katanya itu fleksibel LCD-nya putus atau robek, teman-teman. Jadi otomatis tampilan LCD nggak bakal tampil atau tidak keluar gambar. Oke, setelah kita unboxing, kita coba untuk koreksi kondisi kerusakannya. Oke, saya coba untuk membuka di bagian LCD-nya karena sudah dilepas atau sebelumnya sudah pernah dibongkar. Dan terlihat jelas untuk di bagian fleksibel LCD-nya yang agak seperti korosi atau habis kemasukan air ya, teman-teman. Oke, untuk di bagian fleksibel LCD-nya itu sudah pernah diperbaiki sebelumnya. Perhatikan, ada isolasinya warna kuning dan juga ada bekas yang sudah dikerik ataupun sudah pernah disolder. Kita bersihkan dulu atau kita buang solasinya. Oke, di bagian ini saya kerik yang tidak putus atau belum robek untuk melihat kondisi fleksibelnya atau bentuk dari robekan itu sampai mana untuk bagian yang telah robek, teman-teman. Setelah kita bersihkan, untuk kita cek yaitu bagian kondisi fleksibelnya agar terlihat lebih jelas area mana saja yang putus jalur, teman-teman. Sebelum kita proses untuk perbaikannya atau sebelum kita proses untuk menjemper, kita lindungi dulu menggunakan solasi, teman-teman. Tujuannya agar tidak mudah bergerak saja. Oke, setelah kita merapikan untuk di bagian fleksibelnya, kita kerik dulu untuk cat warna hitam, yaitu untuk melihat jalur pada fleksibelnya. Dan kita ukur apakah ada jalur yang short atau ngeground atau tidak, teman-teman. Oke, setelah kita pastikan untuk semua jalurnya tidak ada yang ground, kita lanjut untuk kita rapikan dulu untuk di bagian fleksibel yang sudah pernah disolder sebelumnya. Untuk di bagian ground ini, kalau saya kasih tips untuk demi keamanan untuk memperkuat fleksibelnya, kita bisa memberikan potongan dari fleksibel bekas yang tidak terpakai untuk saling menghubungkan, yaitu jalur pada ground yang ada di paling samping. Tujuannya untuk memperkuat fleksibel agar tidak mudah bergerak, teman-teman. Karena untuk bentuk fleksibelnya sendiri itu bentuknya tidak lurus ya, teman-teman, melainkan berbentuk seperti huruf O. Jadi apabila kita sedikit saja terlipat atau enggak sengaja ketarik, otomatis nanti kawat jumper yang sudah kita sambung akan bisa berakibat fatal, yaitu jalurnya pasti putus kembali, teman-teman. Jika sudah kita memberikan untuk memperkuat fleksibelnya menggunakan jalur ground, kita kerik jalur yang paling kecil, karena ada beberapa jalur yang kecil dan juga ada beberapa jalur yang besar, teman-teman. Jadi kita berikan untuk titik kerik pada jalur yang baru, yang sebelumnya di bagian tengah itu banyak solderan atau banyak timah ya, teman-teman. Oke, sedangkan di bagian tengah ini saya potong dulu untuk merapikan pada fleksibelnya. Jika kita tidak potong, itu otomatis biasanya menyebabkan ngeground antara jalur yang ada di bagian kanan dan juga fleksibel di bagian kiri. Alangkah baiknya kita potong menggunakan karter atau pisau yang tajam agar hasilnya bisa rapi untuk potongan fleksibelnya, teman-teman. Oke, kita lanjut memberikan fluk dan kita berikan timah pasta atau timah cair untuk memberikan timah ke bagian fleksibel yang sudah kita kerik atau jalur fleksibel yang sudah kita kerik, teman-teman. Dan kita lanjut untuk proses penjemperan. Untuk kawat yang paling kecil itu saya menggunakan kawat ukuran 0,007. Sedangkan untuk ukuran yang besar
kita bisa menggunakan ukuran yang standar atau 0,10 mili, atau juga bisa menggunakan kawat yang kecil teman-teman. Itu bebas ya teman-teman, jadi tergantung dari selera masing-masing. Setelah kita rapikan untuk jalur yang kecil sudah kita sambung, selanjutnya untuk di bagian jalur yang agak tebal atau yang besar kita berikan kawat yang besar juga. Ini tujuannya untuk memperkuat fleksibelnya saja teman-teman. Kita bisa juga memberikan kawat yang kecil atau sama dengan kawat yang kecil agar tidak kebanyakan kawat. Kalian bisa menggunakan satu kawat saja atau satu ukuran kawat. Oke, untuk di bagian jalur yang tengah, untuk fleksibel yang tengah sudah kita potong dan kita rapikan, dan juga kita berikan flux secukupnya saja, dan berikan timah ke semua titik jalur yang sudah kita kerik. Setelah kita solder ulang untuk berikan timah, kita lanjut untuk jumper satu persatu atau menghubungkan jalur yang terputus teman-teman. Dengan hati-hati, jangan sampai tersenggol dengan jalur yang lain, atau jangan sampai terhubung oleh jalur yang di sampingnya. Dengan hati-hati untuk kita jumper atau kita sambung satu persatu. Untuk menekan di bagian solder atau menekan ujung solder itu menekannya secara halus saja ya teman-teman, jangan menekan terlalu keras. Kalau kita tekan secara keras itu bisa tembus ke bagian ground, apalagi kalau fleksibelnya tipis, hanya lapisannya itu tipis, itu bisa menyebabkan fleksibelnya tambah rusak teman-teman. Jadi kalau saran saya untuk kita menyambungkan atau memperbaiki fleksibel yang putus total ataupun yang robek, itu berikan pisau atau menggunakan pisau yang ujungnya itu runcing teman-teman. Dan untuk kita kerik itu juga jangan terlalu dalam. Dan setelah kita kerik, kita berikan timah baru menggunakan timah cair. Menggunakan timah cair juga saat kita menggunakan solder itu juga memberikan timahnya menggunakan solder, jangan ditekan secara halus teman-teman. Jadi diberikan timah saat menggunakan solder itu anggang-anggang atau tidak terlalu ditekan ya teman-teman, tujuannya agar tidak merusak fleksibelnya. Oke, hampir selesai untuk menyambungkan fleksibelnya, mulai dari jalur yang kecil dan juga jalur yang besar. Ini saya menggunakan ukuran kawat yang sama teman-teman, yaitu di bagian jalur yang besar juga saya menggunakan dengan ukuran kawat yang sama, yaitu kawat ukuran 0,007 mili. Oke, tinggal beberapa lagi untuk kita sambung di bagian jalur fleksibel yang putusnya hampir total ya teman-teman. Mungkin bisa dibilang putusnya ini sudah 95%, karena tinggal beberapa jalur lagi itu putus teman-teman. Jadi untuk jalurnya itu kurang lebih sisa 3 jalur atau 4 jalur yang masih utuh atau belum robek. Hampir selesai, kita pastikan untuk penyambungan hingga benar-benar maksimal teman-teman. Jadi sebelum kita selesaikan pengerjaan atau setelah kita selesai mengerjakan, alangkah baiknya kita koreksi kembali apakah ada kawat jumper yang mungkin kurang kuat atau terlepas oleh solderan yang kita sambung. Jadi harus kita koreksi dulu sebelum kita memaksimalkan pengerjaan atau sebelum kita memberikan seperti lem PCB atau pelapis PCB untuk memperkuat fleksibelnya. Untuk di bagian tengah kita bisa memperkuat kembali menggunakan fleksibel bekas atau potongan kecil, yaitu mengambil dari potongan fleksibel bekas yang tidak terpakai untuk menyambungkan ground di bagian tengah. Tujuannya untuk memperkuat fleksibelnya agar tidak mudah gerak teman-teman. Oke, untuk berikan timahnya juga jangan terlalu tebal ya teman-teman. Kalau terlalu tebal nanti kalau proses perakitan agak terganggu atau biasanya bikin membekas seperti white spot di bagian tengah layar LCD. Setelah kita pastikan untuk kawat jumpernya itu sudah terhubung semua dan memastikan untuk semua jalur yang sudah kita jumper itu
sudah terhubung dan tidak ada kawat yang terlepas. Dan juga kita berikan untuk lem UV sebagai pengering, yaitu memberikan pengering di bagian lem UV atau lem PCB atau pelapis untuk kawat jumpernya. Dan alhamdulillah setelah saya nyalakan dan saya cek menggunakan charger, itu sudah terhubung dan gambarnya sudah tampil teman-teman. Tapi jangan senang dulu karena belum kita tes yaitu fungsi dari touchscreen-nya. Alhamdulillah infonya sudah menyala, loading sampai menu. Tinggal kita pengecekan fungsi dari touchscreen apakah bisa digerakkan. Perhatikan, alhamdulillah untuk fungsi touchscreen bisa digerakkan dan kontras layar LCD bisa diredupkan dan juga bisa dicerahkan. Otomatis kontras layar LCD bisa diatur dengan normal dan fungsi touchscreen-nya bisa digunakan dengan sangat normal teman-teman. Alhamdulillah pengerjaannya sudah selesai, namun belum kita rakit. Jangan senang dulu. Sebelum kita perakitan, kita coba untuk merapikan dulu fleksibelnya. Jadi setelah kita tes, alhamdulillah itu LCD dan touchscreen bisa berfungsi dengan normal. Kita lanjut untuk membersihkan, seperti kita potong dulu sisa dari solasi yang sudah kita kasih pengaman di bagian fleksibelnya. Dan juga jangan lupa untuk membersihkan sisa fluk dari proses penyambungan menggunakan kawat jumper dan juga menggunakan fluk. Itu harus benar-benar bersih dulu, yaitu kita bersihkan menggunakan thinner. Untuk memperkuat fleksibelnya, kita bisa memberikan solasi anti ground atau solasi kuning seperti ini yang saya pakai, dan kita kasih pengaman di bagian kawat jumper yang sudah kita sambung. Dan juga untuk memperkuat fleksibelnya agar tidak mudah bergerak teman-teman, yaitu melindungi di bagian kawat jumper agar tidak mudah terputus. Kita lanjut untuk perakitan total. Kita gunakan lem secukupnya saja, bisa menggunakan lem di bagian frame karena untuk list pada LCD nya itu agak tebal, jadi untuk lebih mudah menggunakan lem di bagian frame. Kecuali kalau frame atau list pada LCD itu sangat tipis, alangkah baiknya kita gunakan lem di bagian layar LCD nya. Oke, kita presisikan untuk proses pemasangan LCD nya. Sambil menunggu lemnya kering, kita bisa sambil menyalakan infonya. Tujuannya untuk melihat kondisi LCD nya ini setelah kita rakit, itu LCD masih bisa berfungsi dengan normal atau tidak teman-teman. Oke, dan alhamdulillah untuk LCD nya setelah terpasang masih bisa berfungsi dengan sangat normal. Dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.